ini Bapak Ibu mengisi polling, saya akan menjelaskan acara webinar ini tujuannya untuk apa sih. Jadi webinar ini diadakan bagi informasi untuk memahami karakteristik Gen Z yang nantinya goals-nya adalah Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif seperti itu. Oke, eee, sebelum kita mulai nih dan perkenalan singkat dengan pembicara. Saya akan membacakan, rundown singkat terlebih dahulu ya. Jadi, webinar ini diawali dengan opening yang saat ini sedang kita lakukan, lalu nanti akan ada perkenalan singkat dengan speaker kita, lalu dilanjutkan dengan sesi materi, nanti lalu akan ada sesi perkenalan produk kita lulus untuk solusi rekrutmen Bapak Ibu, dan nanti akan ada sesi tanya jawab dengan speaker, lalu kita akan foto bersama dan, webinar ini akan ditutup. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian udah pada aware belum sih speaker, di webinar ini tuh siapa gitu dan, excited gak sih Bapak Ibu sekalian buat belajar dari beliau? Boleh dong di komen kayak gitu. Udah siap banget nih Kak, udah siap gitu. Oke. Kayak daripada saya basa-basi lagi nih ya, mending kita, kenalan dulu aja nih sama, speaker kita, Ibu Iren Rafflesia yang, kurang lebih sudah 8 tahun berpengalaman dalam bidang talent management. Halo Ibu Iren Rafflesia, selamat siang. Apa kabarnya nih? Iya, halo semuanya, kabar baik. Gimana apa kabar saat ini? Baik juga, Kak Iren, terima kasih. Kak Iren lagi di daerah mana nih kalau boleh tahu? Aku, per pagi ini lagi bisnis trip, kebetulan lagi di Semarang, jadi tadi pas ngelihat ada Mbak Astrid yang dia bilang dari Semarang udah, wah kita satu kota, tapi Iya, basisnya harusnya di Jakarta, Mbak Ivana. lagi bisnis trip ya tetap menyempatkan nih untuk berbagi informasi nih sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banget loh Kak Ira. Sama-sama. Oke, Kak Ira nih kan tadi sudah cukup berpengalaman nih ya dalam bidang talent management nih. Kira-kira nih sesuai dengan topik webinar ini, benar nggak sih Gen Z itu emang bandel? Apakah itu stereotip atau ya sebenarnya itu fakta sebenarnya di lapangan gitu Kak? Boleh dong di-sharing sedikit aja? Ya, jadi sebenarnya kalau aku ingat-ingat dulu ya, awal-awal gitu ya, pada saat Gen Z ini muncul gitu ya, aku tuh pikir, "Ah mungkin stereotype aja kali," gitu ya. Tapi mengalami sendiri juga beberapa pengalaman seperti yang tadi teman-teman udah share gitu ya. Wah ini juga nih gitu. Tapi setelah aku coba, timku kebetulan waktu pada saat aku di rekrutmen manajemen, itu setengah timku tuh Gen Z gitu ya. Jadi kebayang, aku duduk, aku liatin gitu ya, aku interaksi, kasih feedback gitu ya. Setelah aku refleksi, iya juga ya, dulu tuh pada saat awal-awal masuk kerja, itu ternyata kayaknya apa yang mereka alami ini sama seperti apa yang aku alami dulu gitu. Dulu pada saat awal-awal masuk kerja, millennials gitu datang ke kantor pakai jeans gitu misalnya, pakai apa kayak gitu-gitu. Jadi, pelan-pelan mulai bergeser sih ke arah mempercayai bahwa itu mungkin sebetulnya adalah stereotype gitu ya. Meskipun memang pada akhirnya ada beberapa karakteristik nih Mbak Ivana yang menurutku kayaknya kita yang perlu benar-benar ajak dulu mau cari orang kayak gimana gitu ya. Mungkin nanti di webinar akan dijelasin lah kira-kira kurang lebih gimana. Jadi berawal dari melihatnya stereotype, lama-kelamaan, mungkin sebetulnya kita ada hal yang bisa kita, apa ya, istilahnya ayak lagi lah gitu ya, kita filter lagi gitu, apa yang mau kita cari dari Gen Z ini. Jadi, lama-kelamaan aku ngelihat kayaknya ini sebenarnya lebih pada orang yang berbeda aja dengan kita, jadi kita nggak biasa aja ngelihatnya, kayak gitu sih Mbak Ivana. Oke, berarti memang ya setiap pergantian generasi kayak kita emang harus, ada adaptasi lah ya kesannya Ya, gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Iren dari generasi apa sih gitu? aku dari millennials nih, dari Gen Y. Jadi Oke, kayak dari masuk-masuk pertama ke kantor, pakai headphone ya, pakai pakai pokoknya kalau sekarang tuh udah biasa ya, tapi dulu tuh kan kayaknya nggak biasa gitu ya. Mana aku dulu kerja sama, sama bule gitu ya, sama Australia, itu, ke kantor tuh pakai polo shirt, pakai jeans tuh, pakai Keds tuh biasa gitu, tapi
buat orang-orang kantor itu melihatnya kayak, "Ih ih millennials nih," kayak gitu. Jadi aku kayak mikir-mikir, iya juga ya dulu pernah mengalami ya ternyata. Kayak gitu sih Mbak Ivana. Iya ya, pasti dinilainya kayak, "Wah rebel sekali nih, rebel." Iya, Padahal ya kita juga pernah mengalami lah ya, kayak betul oke tadi betul. kan sudah di-teaser lah sedikit ya, akhirnya akan bahas apa aja di sini. Nah, Ya. kayak Bapak Ibu sekalian nih udah pada penasaran nih ya, Kak Iren akan menyampaikan apa. Dari Kak Iren sudah siap untuk menyampaikan materinya? Udah siap? Oke. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, pada Kak Iren Raplesia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Mbak Ivana. Selamat sore teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Thank you juga buat tim kita lulus gitu ya. Walaupun aku agak susah gitu ya untuk menghadiri briefing, tapi tetap sangat suportif gitu ya untuk membantu supaya event hari ini tetap berjalan secara lancar. Nah, teman-teman sekalian, ini aku panggilnya teman-teman, kita tidak melihat generasi gitu ya. Nah, teman-teman, kita kalau lihat dari judulnya tantangan dan solusi dalam rekrutmen, emang kayaknya kelihatannya menantang ya. Teman-teman tadi juga udah bilang ada yang dikerasin dikit kabur gitu ya, terus juga, maunya gaji tinggi gitu ya. Itu kejadian nggak sih gitu ya? Nah, nanti aku akan cerita sedikit demi sedikit kita akan buka spill gitu ya, apa sih yang terjadi gitu ya di, Astra gitu ya, apakah memang, mengalami juga atau enggak, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa next dulu untuk materinya. Nah, jadi mungkin aku perkenalan diri sedikit dulu, teman-teman sekalian. Saat ini aku menjabat sebagai Assessment Development Center, DevHead. Jadi, sebetulnya Assessment Development Center ini tuh kerjaannya itu ngapain, ini kerjanya tuh bikinin alat tes gitu ya, alat seleksi yang diperuntukkan untuk rekrutmen. Nah, jadi ini pengalaman menarik nih teman-teman pada saat aku join di Astra. Aku tuh join sebagai assessment center analis gitu ya. Nah, tapi pada saat aku itu aku dipromotnya itu tuh ke rekrutmen, karena memang pada saat 2020 gitu ya, itu posisi rekrutmen tuh kosong gitu ya. Jadi di rekrutmen manajemen itu kosong, jadi akhirnya aku tuh merangkap jabatan sebenarnya gitu ya. Walaupun secara resminya tetap ya assessment development per Januari 2024 gitu ya. Nah, jadi aku mengamati proses rekrutmennya di Astra itu sudah dari 2022 tuh untuk melihat trennya gitu ya, terus juga sudah, istilahnya mengenal lah ya, jadi lebih akrab gitu ya dengan Gen Z. Dulu pada saat aku di rekrutmen ini, aku punya tim itu tuh sekitar 9 orang gitu ya, yang mana 5-nya itu adalah Gen Z gitu ya. Nah, sedangkan pada saat ini aku di Assessment Development Center, ini timku tuh ada 5 totalnya gitu ya. Sorry 4, jadi 5-nya tuh sama aku gitu ya, timnya sangat ramping nih teman-teman, nanti aku tunjukin muka-mukanya gitu ya. Nah, di situ kurang lebih Gen Z-nya itu, ada sekitar 3 orang gitu ya. Jadi mungkin lumayan kebayang ya, jadi aku cukup sering nih berinteraksi dengan teman-teman Gen Z ini. Nah, di luar dari itu, aku juga dapat tawaran sebetulnya dari Future Lab Malaysia. Ini adalah proyek seasonal, di mana pada saat itu aku diminta untuk menjadi salah seorang mentor, untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Dan, mentornya itu ASEAN wide gitu ya. Dan pada saat itu aku juga berkesempatan untuk menjadi mentor bagi business leader dan juga startup founder, tapi memang mungkin kancahnya itu di area ranah Malaysia ya. Kebetulan memang Future Lab ini asalnya juga dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, jadi mungkin, eee, karirnya mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu kedengeran nih kalau Future Lab ini gitu ya, tapi kalau di Malaysia gitu ya, itu yang terpilih sebenarnya dari Indonesia itu cuma beberapa orang aja gitu ya. Nah, sebelumnya aku juga pernah bekerja di, Trimegah Sekuritas selama 4 tahun jadi talent acquisition dan management gitu ya. Nah, di luar dari kesibukan kantor ini aku juga sebetulnya adalah seorang psikolog. Jadi cukup sering juga, berinteraksi walaupun juga mungkin psikolog klinisnya itu, aku prakteknya itu hanya kalau misalnya hari Sabtunya itu aku free gitu ya. Jadi pada saat pandemi kebayang nih teman-teman kayaknya tuh, padat banget gitu ya, cukup banyak yang orang-orang yang datang dengan isu mental health juga, seperti itu. Mungkin itu saja short intronya gitu ya, mungkin kita bisa next dulu untuk pembawaan materinya. Kak Nah, Iren sorry ya dipotong, ya. dari Bapak Ibu sekalian nih ada, sedikit Oh, komen, iya nih? katanya Boleh suara boleh. Kak Iren kurang jelas. Oh, oke oke. Mungkin Berarti aku deketin lagi kali ya? boleh boleh. Kalau sekarang gimana? Apakah sudah cukup jelas? Oke, aku aman, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mendengar kali ya?
Sudah aman ya? Ya, Aman. Oke, aman boleh ya. Oke, dilanjutkan oke, menurut siap. Berarti aku agak majuan ya, jadi mukaku pasti akan lebih besar lagi gitu ya. Nggak apa-apa ya apa-apa, teman-teman Kak, ya. Yang penting tetap materinya cantik kok. deliver. Oke, siap. Nah, jadi saat ini teman-teman semua, current job market 90% candidate driven. Jadi 90% itu tuh sebenarnya itu tuh didorong oleh si kandidatnya. Artinya bukan kita yang memilih talent-talentnya, tapi talent yang memilih company-nya. Aku nggak tahu nih teman-teman mungkin bisa kasih reaction, ini setuju atau enggak ya dengan statement ini teman-teman semua? Setuju. Masih setuju? Masih setuju ya? Nah, teman-teman, ini memang sebenarnya sesuatu yang rasa-rasanya itu terjadi gitu ya. Nanti juga sebetulnya kalau teman-teman ikutin, eee, di, mmm, kalau kita bicara tentang sustainability goals gitu ya, itu sebetulnya kita saat-saat ini tuh sedang menikmati masa-masa bonus demografi. Bonus demografi ini tuh munculnya dari mana? Dari ya itu tadi gitu ya, cukup banyak, usia, penduduk di Indonesia yang kemudian memasuki usia produktif, dan usia produktif ini kemudian berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, sebenarnya di saat yang bersamaan tren globalnya adalah cukup banyak terjadi penurunan angka kelahiran di dunia gitu ya. Jadi teman-teman mungkin mungkin kalau dibandingin dengan 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kesempatan untuk kita bekerja di luar negeri itu tuh sedikit, atau mungkin bisa dibilang mungkin orang-orang yang mungkin punya keunggulan tertentu lah yang bisa berkuliah dan bekerja di luar negeri. Tapi kalau sekarang tuh udah beda, mau kita kuliahnya di sini gitu ya, kalau misalnya dia memang mau bekerja dan mengerjakan pekerjaan di luar sana, maka dia akan juga gampang untuk keluar. Nah, itu sebetulnya salah satu hal di mana kita agak ngeri-ngeri ya. Kenapa kita ngeri? Karena bisa jadi orang-orang yang bagus-bagus diambil di luar negeri gitu ya, dan di saat yang bersamaan kita juga nggak tahu nih sebenarnya kita akan bisa ngedapetin talent-nya juga atau enggak gitu ya. Nah, ini kita mungkin bisa next dulu. Nah, kalau kita bicara tentang Gen Z gitu ya, sebetulnya kalau teori tentang generasi ini, itu tuh di awalnya dibuat karena kita ada kebutuhan untuk membelah segmentasi market gitu ya. Dan kita tuh selalu berusaha untuk memahami generasi itu tuh apa sih yang membedakan? Yang membedakan tuh adalah konteksnya, teman-teman. Jadi kalau di baby boomers dulu-dulunya itu dia setelah perang gitu ya, sehingga buat dia itu ya yang gimana caranya supaya dia bisa istilahnya survive ya atau bertahan gitu ya adalah, ya gimana caranya supaya dia bisa mencapai sebuah idealisme gitu ya, atau dia gimana caranya dia tetap bisa kayak sama-sama nih kita mencapai suatu tujuan atau kolektivitas gitu ya. Nah, lalu, diikuti dengan adanya Gen X. Gen X ini ada transisi dari politik gitu ya, dan di situ mulai ada, munculnya kapitalisme gitu ya, dan juga ada, dominasi-dominasi terkait dengan meritokrasi gitu ya. Artinya orang-orang ini memang behavior-nya kecenderungannya adalah materialistik dan kompetitif, dan mereka sudah mulai lebih individualis daripada kolektif gitu ya. Kalau boomers kan apa-apa mau bersama, kalau Gen X itu udah mulai ya istilahnya, Anda-Anda, saya, atau di Jakarta bilangnya lu, gue gitu ya, itu mulai dari si Gen X. Nah, sedangkan ketika di Gen Y gitu ya atau millennials, ini sudah pada saat era globalisasi gitu ya. Ekonomi sudah mulai lebih stabil gitu ya, dan juga internet itu tuh muncul gitu ya. Dan di sini behavior-nya jadinya adalah lebih kepada mempertanyakan. Bayangin ketika ada membludak informasi yang masuk dulu-dulunya tidak ada gitu ya. Jadi ketimbang dia, istilahnya apa-apa dia kalau bisa dibandingkan dengan di luar sana gimana. Jadi agak-agak ada nature untuk comparing ya atau membanding-bandingkan. Dan ini orientasinya juga kepada seseorang, ke individunya gitu ya. Agak mirip dengan Gen X gitu ya, tapi kalau di Gen Y itu tuh mungkin lebih kepada kebutuhannya si self ini tuh apa. Lalu kita tibalah pada saatnya gitu ya membahas Gen Z. Gen Z, ini muncul di zaman ketika dia lahir tuh internet udah ada, apa-apa tuh udah gampang gitu ya. Mungkin mereka di antara mereka, hanya sedikit yang pernah ngelihat yang namanya mesin tik gitu ya. Buat mereka gitu ya, ketika mereka ngetik panjang lebar gitu ya, mereka tinggal delete aja kalau mereka nggak nyaman atau nggak suka gitu ya. Sedangkan, mmm
kalau dari sisi komunikasinya gitu ya, jadinya itu tuh kesannya itu tuh dia inginnya cepet gitu ya, apa, bergerak cepat dan dia sudah sangat terbiasa dengan yang namanya digitalisasi, gitu ya. Di sinilah yang memang jadinya membedakan gitu ya antara, baby boomer sampai dengan ke Gen Z-nya. Nah, ini mungkin kita bisa next dulu. Nah, ini adalah mitos-mitos dan stereotip yang memang melekat kepada Gen Z gitu ya. Pertama, ada ketergantungan yang tinggi pada teknologi, gitu ya. Mungkin sambil kita akan membahas gitu ya mitos dan stereotipnya, tapi juga di saat yang bersamaan aku juga mungkin akan memberikan sedikit gitu ya, spill-spill di dalam tuh sebenarnya seperti apa. Nah, kita selalu kalau bilang Gen Z pasti ketergantungan teknologinya tinggi gitu ya. Maksudnya kayak gimana? Wah, di mana-mana kalau bisa online terus. Di Instagram, di WhatsApp gitu ya, itu pasti tombolnya ijo gitu, selalu aktif gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan, ada ekspektasi loh ya dari manajemen gitu ya, dari internalku, dari aku pun sendiri kadang-kadang juga punya ekspektasi tertentu nih ke Gen Z. Kalau misalnya mereka memang ketergantungan tinggi sama teknologi, berarti kalau misalnya kita kasih dia beberapa, misalnya contoh ya, sosial media yang berbeda, harusnya dia mau explore dong. Ternyata ini jawabannya tidak loh teman-teman. Jadi, kayak misalnya contoh gitu ya, saat ini kan memang di Astra kami lagi mengembangkan juga, aktivasi sosial media tapi dari LinkedIn. Selama ini kan memang selalu dari fokusnya ke Instagram aja gitu. Mungkin di perusahaan seperti Astra agak gampang-gampang susah nih kalau kita mau buka sosial media yang baru, karena kami harus dapat approval yang berlapis gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan untuk mendapatkan, apa ya, slot gitu ya di LinkedIn itu kan juga memang kita investasinya lumayan. Tapi ketika teman-teman Gen Z gitu ya di internal timku, kita assign untuk dia explore. Ternyata kenyataannya mereka tetap lebih nyaman dari IG loh, teman-teman. Jadi, di satu sisi, wah walaupun mereka punya ketergantungan yang tinggi pada teknologi, tetap aja mereka juga punya preferensi nih. Kalau misalnya mereka nggak suka atau nggak nyaman gitu ya, wah itu juga susah gitu ya. Jadi istilahnya, saya tuh sampai beberapa kali tuh untuk ngingetin bahwa, "Woi ini bayarnya lumayan mahal gitu ya, ini adalah sejalan dengan, apa yang mau kita cita-citakan, jadi tolong pastikan bahwa link ini juga jalan," gitu ya. Nah, tapi memang pada akhirnya walaupun ketergantungannya tinggi pada teknologi, apakah itu menjadikan mereka adalah orang yang tech savvy? Enggak juga, gitu ya. Ada beberapa, aplikasi atau ada beberapa teknologi yang pada akhirnya kita tetap harus ngajarin juga, gitu ya. Mereka mungkin canggih nih untuk balas DM gitu ya dari IG gitu ya, atau mungkin balas WhatsApp pakai, beberapa bantuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pemakaian Outlook aja mungkin sederhana, itu juga tetap kita akan harus ajarin juga gitu ya. Bahkan untuk Zoom aja waktu itu kadang-kadang pernah juga aku sampai kayak, "Oh itu kayaknya kamu berarti harus belajar dulu deh sama si ini," gitu. Bagaimana caranya untuk mengadakan webinarnya gitu ya. Nah, lalu yang kedua, karakteristiknya loyalitas rendah. Per aku masuk gitu ya, sampai sekarang, saat ini berarti sudah 2,5 tahun gitu ya, aku ada di posisi di posisi manajerial gitu ya, itu aku belum menemukan, 1, 2 ada gitu ya yang resign, tapi belum menemukan yang dikit-dikit langsung resign, dikit-dikit langsung resign. Nah, kalau dibilang loyalitas rendah, di satu sisi teman-temanku ada yang mengalami, gitu ya. Jadi aku cukup sering berinteraksi juga dengan teman-teman Gen Z. Jadi kalau misalnya Astra ada acara, kumpul-kumpul, itu biasanya aku suka, eee, apa ya, menyamar jadi panitia nih teman-teman. Jadi, eee, kadang-kadang acaranya itu, Astra ngundang, beberapa orang gitu ya, mungkin 100, 200 orang gitu ya untuk satu kegiatan career meet up. Nah, di situ, aku biasanya suka pura-pura tuh jadi, tim admin yang, ngebagi-bagiin merchandise gitu ya. Karena aku mau ngeliat gitu ya, ada yang baik gitu ya, ada yang nggak notice, kebanyakan nggak notice kalau aku manajernya atau yang punya acara, yang punya hajatan gitu ya. Nah, tapi memang beberapa tuh ada yang juga memang, ya sambil datang, namanya juga sambil registrasi ya, sambil gosipin tentang kantornya juga gitu ya. Nah, pada akhirnya sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat dan beberapa kali aku ngobrol, sebenarnya mungkin bukan masalah loyalitasnya rendah sih, sebenarnya lebih kepada perbedaan prioritas. Kayak aku ambil contoh, banyak ya yang minta, orang untuk WFH gitu ya, atau work from anywhere lah kalau nggak dari home gitu ya.
Tapi ternyata, mmm, setelah diulik-ulik gitu ya, sebenarnya memang mereka ada prioritas kenapa mereka harus ada di rumah. Aku pernah ketemu kandidat yang seperti itu. Jadi memang aku ketemu sama kandidat yang orang tuanya sakit sehingga dia nggak bisa kerjanya di, kantor gitu ya. Waktu itu memang aku akhirnya menjelaskan bahwa di kantor ini kebijakannya adalah kembali ke kantor gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau WFH, nggak bisa gitu. Jadi kalau memang kamu mau, ya kamu kerja, kamu pulang langsung tenggo gitu. Tapi, kalau kamu perlu memikirkan ya kalau lembur gimana gitu ya. Nah pada akhirnya gitu ya, ketika dicoba dan kemudian gagal dan akhirnya, mundur gitu ya, itu rasa-rasanya sebetulnya bukan karena loyalitasnya yang rendah sih, sebenarnya prioritasnya yang nggak meet gitu ya, atau nggak sama gitu. Jadi, rasa-rasanya untuk loyalitas ini menurutku sebetulnya masih relatif, aman gitu ya, karena ketika mereka nyaman, mereka merasa cocok, mereka mereka merasa, "Wah, tempat ini memberikan work life balance," gitu ya, atau keseimbangan priority personal dengan profesional, nah itu biasanya mereka akan, tinggal atau mereka akan tetap bekerja, gitu ya. Lalu ada juga, premis atau ada juga, jiwa kewirausahaannya tinggi. Artinya apa? Artinya orang-orang ini daripada capek-capek kerja sama orang, mendingan dia kerja sendiri. Nah, ini sejujurnya aku masih 50-50 nih teman-teman. Aku ada ketemu Gen X, Gen Y yang seperti itu, aku ketemu ada juga yang Gen Z yang seperti ini juga. Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat gitu ya, memang, rasa-rasanya saat ini mereka punya banyak opsi, apalagi setelah startup meledak gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara startup nggak, apa ya, membuat startup bisa menjadi perusahaan yang sustainable tuh susah gitu ya. Mungkin nggak banyak startup yang pada akhirnya itu tuh bisa mencetak nama dan sebesar seperti kita lulus ini juga gitu ya. Nah, di satu sisi, kalau misalnya kita bicara tentang jiwa kewirausahaan gitu ya, kayak orang tuaku dua-duanya pebisnis gitu ya, itu juga nggak gampang untuk setting bisnis gitu ya. Nah, memang kalau yang aku lihat sebetulnya Gen Z itu lebih terbuka kepada peluang-peluang sih. Jadi istilahnya mereka tuh nggak berani apa ya, istilahnya mereka itu tuh nggak takut gagal aja sih gitu ya, sehingga dia apa ya, kelihatannya jadinya itu jiwa kewirausahaannya tinggi. Padahal sih sebetulnya mungkin kalau kita bicara tentang sifat dasar manusia ya gitu ya, orang kan makin lama, makin dia sudah sukses tuh dia akan makin takut gagal ya, ada tendensi seperti itu. Nah ini agak beda dengan Gen Z nih gitu ya, karena dia kayak istilahnya nothing tulus, nggak ada yang dikorbanin. Kalau dia mau coba ya coba aja gitu ya. Mungkin dia belum, kalau ibarat kata orang-orang yang berpengalaman bilang, dia belum pernah punya pengalaman yang begitu menyakitkan kali ya, jadi dia nekat gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan, kalau misalnya kita ingat-ingat dulu, dulu juga mungkin kita lebih nekat daripada sekarang gitu ya. Jadi memang semakin dewasa seseorang pertimbangannya makin banyak gitu ya, dan ini yang memang mungkin jadinya menurutku relatif antara iya dan tidak sih sebenarnya untuk jiwa kewirausahaannya tinggi. Lebih kepada Gen Z itu berani mengambil resiko aja daripada yang lain-lain. Karena kan di saat yang bersamaan nih, nanti juga mungkin aku akan share gitu ya tentang Gen Z itu tuh juga kebanyakan tuh masih tergantung juga sama orang tuanya, gitu ya. Agak beda nih, aku mungkin orang tuanya udah nggak ada, jadi aku mengambil keputusan untuk keuangan agak hati-hati gitu ya. Nah, tapi berbeda juga dengan Gen Z yang mungkin masih bisa, bersandar pada orang tuanya, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia gagal, minimal masih ada orang tuanya untuk backup. Jadi kira-kira inilah yang memang membuat kemudian dia jiwa kewirausahaannya mungkin lebih tinggi gitu ya, daripada generasi yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada nggak sabar dan mudah tertekan. Nah ini antara-antara nih, antara iya dan tidak gitu ya. Teman-teman bayangin gitu ya, kalau dulu kita mau beli makan misalnya gitu ya, katakanlah ada di sini, teman-teman yang seangkatan sama aku, 10 tahun yang lalu, nggak ada yang namanya, aku sebut merek nggak apa-apa ya, kayak misalnya GoFood gitu ya, atau GrabFood nggak ada gitu ya, atau Shopee Food gitu. Ketika yang itu nggak ada, kalau mau makan, itu kita benar-benar jalan pergi ke warung gitu nggak sih, gitu. Biar biar jauh pun ditempuh gitu, yang penting dia bisa makan itu gitu. Sekarang tuh enggak, dia bener-bener cukup duduk di kamar, pakai handphone aja gitu ya, makanan tuh datang di depan matanya dia, gitu. Terus kalau misalnya dia salah gitu ya, dia tuh tinggal delete, message-nya, habis itu dia tinggal ketik aja yang baru gitu. Jadi bayangin
digital sudah sedemikian mempermudah kehidupan gitu ya, sampai ke titik di mana dia jadinya ada kebutuhan untuk kalau bisa ya cepat gitu. Kenapa harus lama kalau bisa cepat gitu ya. Dan ini juga yang membuat dia pada akhirnya gitu ya, kalau kita di karir, kita kan nggak bisa selamanya cepat ya. Teman-teman di sini juga mungkin udah ngerasain harus kerja susah dulu lah gitu ya untuk bisa mencapai ke posisi yang katakanlah nyaman gitu ya. Sehingga kalau dibilang dia nggak sabar, ya relatif ya, memang kelihatannya cukup banyak yang nggak sabar, mudah tertekan. Nah, ini juga memang sebenarnya tertentu ya. Aku pernah ketemu juga Gen Z yang memang dia sangat, apa ya, sangat legowo, sangat, apa ya istilahnya, ya apapun yang terjadi, terjadilah, pokoknya aku masih tetap mau stay. Jadi tekadnya tuh kuat juga sebenarnya gitu ya. Tapi memang ciri tidak sabarnya memang masih ada kelihatan juga sih gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir, tidak suka interaksi tatap muka langsung gitu. Nah, ini tuh sebenarnya 50-50 juga kalau dari aku, tapi sebetulnya kalau aku lihat, kita itu tuh, pergeseran ke Gen Z-nya itu tuh diwarnai dengan adanya pandemi, gitu ya. Mungkin kalau di aku setelah mengalami sekitar, setelah melalui ya, berkecimpung di rekrutmen selama 10 tahun gitu ya, dan aku lihat trennya 5 tahun ini, sebenarnya yang mungkin memang agak membedakan itu adalah lulusan, bukan generasinya loh, lebih kepada orang ini mengalami pandemi atau enggak. Kalau dia mengalami pandemi, itu pernah ada penelitiannya juga di global, itu tuh justru dia bilang bahwa communication skill-nya atau kemampuan komunikasinya yang akan menurun gitu ya. Sehingga, ketika pandemi, kayak misalnya aku ambil contoh, kalau misalnya dulu di kampus gitu ya, kalau ada kegiatan, kerja kelompok, kalau orangnya nggak kerjain, ya kita bisa negor, enak langsung. Tapi kalau sekarang gitu ya, mereka tatap muka, mereka tuh nggak enak negor, mereka takut kalau mereka negor itu tuh malah jadi salah gitu. Tapi akhirnya gimana ya, akhirnya mereka tidak berani konfrontasi atau beraninya konfrontasinya di belakang gitu ya. Dan ini yang memang membuat kemudian, sebenarnya jadinya proses bekerja sama-sama Gen Z itu gampang-gampang susah gitu ya. Nah, kita next dulu, sebenarnya apa sih yang Gen Z lihat dari workplace? Nah, ini sebetulnya dari Indonesian Gen Z Report nih, teman-teman bisa pakai gitu ya. Ini dia tetap lihatnya salary, terus ada, kesempatan karirnya, dan juga untuk company yang memang mendukung gitu ya, atau culture-nya itu tuh mendukung dia gitu ya, yang enak, suportif. Lalu kita bisa next juga gitu ya, eee tantangannya apa? Ini yang tadi, ada bonus demografi, ada kerja di luar, ada nggak cocok sama culture gitu ya, terus keterbatasan informasi. Maksudnya keterbatasan informasi ini gimana? Ya itu tadi, dia mau cari informasi yang valid, dia nggak tahu cari di mana, akhirnya dia cari TikTok. Dia cari di TikTok gitu ya, atau dia cari di Instagram, belum tentu apa yang dia dapetin tuh jelas gitu. Nah, ini yang jadinya agak-agak rancu ya, teman-teman ya. Nah, jadi, rasa-rasanya dan ada juga ya proses rekrutmen yang nggak efisien, sehingga juga ada kesenjangan keterampilan juga. Sehingga mungkin setelah aku merefleksikan, sebenarnya kita rasanya perlu lebih aktif berkontribusi di media sosial yang memang kita bisa relate sama Gen Z-nya, supaya kita bisa menarik, tapi sekaligus juga kita bisa, apa ya istilahnya itu tuh, membagikan informasi-informasi tentang aktivitas kita di kantor. Intinya apa? Untuk attract Gen Z, ya kita mainnya di lahan yang sama gitu ya, jangan sampai Gen Z mainnya di Instagram, terus kita malah nariknya dari LinkedIn, pasti itu nggak dapet, istilahnya begitu. Nah, ini mungkin bisa next juga. Jadi kalau misalnya secara singkat, apa sih yang bisa kita lakukan ya teman-teman untuk bisa menarik perhatiannya? Dari sisi teknologi, kita tuh perlu kasih, apa ya, transparansi, ibaratnya begitu. Kalau bisa kita pakai sistem, sistem itu tuh bisa mendukung transparansinya. Lalu kita juga perlu pakai misalnya apakah memang kita perlu online test, apakah kita perlu video interview, itu juga perlu gitu ya, kita pertimbangkan untuk mengefisiensikan. Karena mereka nggak suka kalau inefisien atau kalau lama gitu ya, itu langsung ditinggalin gitu ya. Nah, permudah juga tampilan pada situs karir dan informasinya itu tuh harus jelas. Kalau bisa, sampai ada kontak yang harus dihubungi, gitu ya. Kalau di media sosial gimana? Media sosial ini tuh sebenarnya perlu kita untuk mempromosikan perusahaan kita, gitu ya. Tapi memang kita nggak cuman promosi doang kan, kerjaan kita kan nggak cuman bikinin konten doang ya, teman-teman. Jadi perlu ada apa sih?
Nah, kita perlu memang mastiin bahwa ada nih soal acara-acara kantor atau penerapan values-nya gitu ya, atau juga, ada prestasi-prestasi yang kita capai. Karena kalau misalnya dia lihatnya kita hura-hura terus, asik sih gitu ya, tapi kan emang bener kerja cuman hura-hura kan nggak juga gitu ya. Nah, terus juga kita juga perlu memanfaatkan internal influencer yang bisa membantu Gen Z untuk bergabung. Nah ini, memang gampang-gampang susah gitu ya, karena kita jadinya juga ada ancaman sebenarnya takutnya influencer-nya juga diambil sama orang lain gitu ya, teman-teman. Nah ini kita mungkin bisa next lagi. Nah, lalu katakanlah kita berhasil merekrut Gen Z, Gen Z udah masuk gitu ya. Ketika Gen Z-nya masuk gitu ya, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor gitu ya, yang dia, apa ya, mempertahankan dia di dalam company gitu ya. Pertama tetap salary dan allowance, yang kedua itu supporting work environment gitu ya, sama chance untuk advance their career. Nah ini tuh sebenarnya yang menarik nih teman-teman gitu ya. Kalau dari Indonesia Gen Z Report gitu ya, ini tuh sebenarnya dari IDM Media, dia itu pakai data 605 orang Gen Z gitu ya. Jadi sebetulnya secara data tuh agak kurang mewakili sih gitu ya. Tapi memang ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan pada saat melakukan intake di bulan Mei sampai bulan Juli kemarin gitu ya. Dan dari sini tuh memang tetap ujung-ujungnya adalah salary gitu ya. Dan kita juga perlu mempertimbangkan bahwa global trend kita saat ini memang ekonomi itu lagi slowing down semua, termasuk Indonesia juga gitu ya. Makanya mungkin ini turut mempengaruhi dari sisi hasil surveinya yang menyatakan pokoknya salary-nya harus tinggi. Lah tapi kan kantor juga mungkin bukan kantor orang tua kita ya, kita nggak bisa kasih dia salary setinggi itu gitu kan ya. Nah, jadi untuk mengimbangi kondisi itu aku juga pakai, yang lain juga, aku pakai dari Deloitte juga gitu ya. Nah, mungkin ini bisa nah, kalau dari Deloitte, teman-teman sekalian, kalau Deloitte itu dia, memang setiap tahun mengadakan survei. Nah, tapi memang survei kali ini tuh dia gabungkan antara Gen Z sama millennials gitu ya. Dan, kalau, masyarakatnya itu ada sekitar 28.000 gitu ya, jadi cukup banyak tuh kalau datanya gitu ya. Tapi kurang lebih dari hasil reportnya di tahun ini gitu ya, di tahun 2024 ini, sebetulnya apa sih yang mereka cari? Satu, meaningful work gitu ya. Jadi, mmm, dia tuh ingin berada di organisasi yang dia punya purpose gitu ya, yang punya tujuannya, sehingga dia merasa pekerjaannya lebih bermakna. Yang kedua dia pengen flexibility untuk, menyeimbangkan antara, personalnya sama profesionalnya juga. Lalu juga dia ingin supportive workplace, lalu ada kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta yang terakhir itu kompetitif, pay dan benefit. Jadi, teman-teman, dari hasil kita mengcombine antara survei global sama survei Indonesia, sebenarnya tuh, kalau misalnya kita bisa menarik, Gen Z dari sudut pandang, "Oke, kita nggak bisa kasih kamu, yang seperti ini," misalnya, pay-nya atau salary-nya tuh tinggi sekali, tapi kita, cukup oke loh, kita open nih kalau kamu mau kerja dari rumah atau kamu kerjanya, misalnya, 3 hari di kantor, 3 hari di rumah misalnya, atau 2 hari di rumah gitu ya. Atau misalnya kita juga bisa tonjolkan, "Tapi di sini budayanya enak loh, kamu bisa bekerja sama seperti ini." Maka itu juga tetap akan membuat mereka stay di perusahaan. Nah ini mungkin bisa next. Intinya, teman-teman sekalian, apa sih gitu ya yang bisa kita lakukan untuk bisa, mempertahankan karyawan Gen Z ini? Pada dasarnya gitu ya, mungkin kalau aku, baru apa ya, mengambil pelajaran itu setelah 2 tahun aku menjabat gitu ya. Jadi setelah aku amatin, setelah aku lihat, sebenarnya sih sama aja. Dulu juga aku juga dibilangnya, "Wah ini gen baru nih, millennials nih, kayak gitu," gitu ya. Tapi pada dasarnya yang membuat aku tetap stay dan bekerja juga adalah karena, pada akhirnya aku mendapatkan respect gitu ya, siapapun butuh respect sih, dan respect itu tuh adalah kunci ketika kita mau bekerja sama sama orang lain juga. Kita respect kebutuhan dia, mungkin kita sebel ya kalau dengar, "Aku mau TGIF dulu, boleh nggak aku kerjanya nggak lembur hari ini?" Nah, aku kalau mendengar komen kayak gitu biasanya aku cuma bilang, "Ya pokoknya pastikan saya nggak mau, telepon kamu di weekend, jadi kamu pastiin semua kerjanya beres." Jadi biasanya aku langsung kayak gitu sih teman-teman. Nah, lalu yang kedua, trust matters gitu ya. Artinya gini, walaupun dia bilang dia akan menyelesaikan dalam waktu 3 hari, kadang-kadang tuh aku kayak agak ngeri gitu.
kalau misalnya dia nggak ada progres sama sekali. Karena apa? Timku ada juga yang pernah gitu ya, aku kasih feedback tuh, kayak mepet banget sehingga dia tidak bisa perform sebagus mungkin gitu ya. Dan memang kalau aku lihat, memang kayaknya dia tuh nggak suka dikasih feedback, makanya dia kalau kumpulin ke aku tuh selalu mepet-mepet gitu. Dan nanti ketika aku bilang ke dia, "Ini kok kualitasnya kamu kurang ya?" Habis, Mbak Iren kalau ngasih feedbacknya mepet-mepet, "Lah kamu kan ngumpulin juga mepet-mepet." Aku pernah digituin loh sama timku juga. Jadi aku cuma bilang bahwa, "Oke aku percayakan ini ke kamu, tapi kamu ikutin guidance yang aku bikin ya." Akhirnya itu bisa berjalan juga, teman-teman. Lalu everyone needs coach gitu ya. Jadi siapapun mau level apapun semua tuh butuh coach. Jadi kita juga tetap perlu kasih tahu dia apa yang boleh atau apa yang nggak boleh, apa yang lebih baik dipertahankan dan apa yang lebih baik untuk dibuang. Lalu clarity is important gitu ya, karena memang kalau nggak jelas kasihnya ya nanti bisa berabe gitu ya, malah akan susah gitu ya untuk kita memberikan arahan. Lalu say no to office politics. Nah, ini yang memang sangat menghancurkan nih teman-teman. Aku yakin, kita semua sama-sama di sini nggak terlalu nyaman ya kalau ada office politik dan apalagi Gen Z ini tuh adalah, apa ya, orang-orang komunal nih. Dia tuh pengennya tuh merasa menjadi bagian dari satu tempat. Jadi kalau misalnya ada office politics, ada yang terpecah, terbelah, nah itu tuh jadinya nggak nyaman buat mereka. Kita aja yang kerja lama udah nggak nyaman, apalagi buat mereka juga, gitu ya. Lalu loyalty ini kayak yang tadi aku bahas di depan, loyalty itu tuh sebenarnya tergantung konteksnya loh, bukan tergantung generasi. Jadi ini tidak spesifik ke generasinya gitu ya, ini sebenarnya lebih pada konteks gitu ya. Aku pun kalau dilihat CV-nya mungkin buat orang Asia kayaknya nggak loyal gitu ya, karena tiap 2,5 tahun, 4 tahun sekali ganti pekerjaan gitu ya. Nah, tapi di satu sisi, ya itu kan tergantung konteks, pasti ada yang aku cari kan sebenarnya. Jadi belum tentu ketika kita resign tuh kayak ya udah gitu, resign mah resign aja gitu ya, itu tidak spesifik pada generasi tertentu. Lalu everyone wants credible and trustworthy leaders. Jadi siapa sih yang nggak mau punya leader yang kredibel? Kita pun juga mau kan ya. Dan yang terakhir ini yang gampang-gampang susah nih teman-teman sekalian, nobody likes change. Kita kalau sudah terbiasa punya mindset Gen Z seperti ini dan kita nggak mau ngubah gitu ya, itu kita akan bahaya ke depannya. Kita mungkin nggak bisa jadi leader yang mungkin di-trust oleh si Gen Z. Tapi di saat yang bersamaan gitu ya, kita untuk mengubah mindset kita tentang Gen Z itu juga susah gitu ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan? Nah, mungkin kita akan diskusi lebih banyak lagi nanti gitu ya case-case-nya. Nah, mungkin, materinya sebetulnya sampai sini nih teman-teman. Mungkin kalau di next juga bisa. Nah, ini sebetulnya lebih kepada, quotes-nya yang penting ya teman-teman ya. Kalau fotonya sebenarnya itu adalah jumlah satu divisi. Jadi kalau rekrutmen itu tuh dulu tuh isinya itu tuh cuman, 6 orang, yang menginterview gitu ya, yang menginterview itu pun cuman 4 orang gitu ya. Yang melakukan, apa ya, mimin Instagram itu tuh juga 2 orang gitu ya. Jadi tuh sebenarnya kita tuh timnya tuh ramping sekali, nggak banyak gitu ya. Kalau tim assessment malah lebih dikit lagi, cuma 4 orang juga gitu ya. Nah, tapi mungkin highlight-nya itu adalah, "Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people." Gitu ya, dan itu juga memang, quotes yang diungkapkan oleh Steve Jobs gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa contoh lah sampel activity-nya kami, kayak yang tadi aku bilang ada ketemu-ketemu sama kandidat gitu ya, dan juga ada postingan IG-nya. Mungkin dariku itu dulu, Mbak Oke. Ivana, aku kembalikan. Oke, terima kasih nih Kak Iren sudah menyampaikan materi yang cukup insightful ya, dan pastinya nanti ini Bapak Ibu udah nggak sabar banget nih mau nanya-nanya nih ke Kak Iren. Tapi ditunggu dulu ya Bapak Ibu sabar dulu. Eee, untuk pertanyaan yang akan ditanyakan ke Kak Iren nantinya Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar dan akan ditanyakan oleh, tim Kita Lulus, langsung ke Kak Iren, seperti itu. Dan nantinya akan dijawab oleh Kak Iren. Oke, selagi, Bapak Ibu menulis nih pertanyaannya di kolom chat, nih, dari tim Kita Lulus mau ada memperkenalkan satu solusi rekrutmen Gen Z berkualitas yang mungkin bisa jadi solusi rekrutmen Bapak Ibu. Oke, untuk tim Kita Lulus, Mbak Hana Syabira Fauzia, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ivana. Wah, cukup insightful banget ya dari Mbak Iren. Ya, selamat, siang Bapak Ibu. Di sini saya Hana, di sini saya, ingin memperkenalkan Kita Lulus nih, mungkin yang menjadi salah satu solusi untuk Bapak Ibu ya, dalam merekrut, talenta-talenta di Indonesia gitu. Mungkin bisa next dulu.
Ya, tadi dari Mbak Iren juga sudah menyampaikan ya, faktanya nanti generasi Z ini itu akan, mendominasi dunia kerja, kita ke depannya kayak gitu. Tapi saya juga dengar dari Bapak Ibu dan juga ya Bapak Ibu HR maupun pemilik bisnis itu, masih kesulitan gitu untuk dapatkan, kandidat yang berkualitas gitu. Nah, makanya di sini, Kita Lulus itu hadir, Bapak Ibu. Nah, mungkin, bisa di next dulu. Di sini, eee kita pengen memberikan gambaran Bapak Ibu, bagaimana sih keadaan Kita Lulus ini. Jadi Kita Lulus ini adalah platform pencarian kerja, di Indonesia yang hampir, 90% ya bisa dibilang itu penggunanya adalah pencari kerja aktif di bawah, 30 tahun gitu. Dan di sini kita sangat beragam mulai dari, yang fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman dan, senior berpengalaman juga. Dan uniknya juga itu 68% dari, talenta, pengguna Kita Lulus itu berasal dari kota atau kabupaten di luar Jabodetabek, seperti itu. Nah, di sini kita, akan menampilkan salah satu klien kita yang cukup puas dengan Kita Lulus, yaitu Salon Christopher. Mungkin dari Bapak Ibu bisa, ya melihat sendiri testimoninya. Ya sebentar, sepertinya ada kendala nih ya untuk videonya. Sebentar ya Bapak Ibu. Hmm, Mungkin belum ada suaranya ya dari tim Kita Lulus? Oke, sebentar. Hmm, dengan adanya Kita Lulus yang dia dengan banyaknya cabang Christopher Salon, proses hiring ini menjadi suatu tantangan yang besar bagi rekrutmen Christopher Salon. Kita itu dipermudah dengan adanya Kita Lulus yang dia itu bisa menjangkau 150 kota dan bahkan sampai ke kota-kota kecil. Proses hiring di Christopher Salon dipercepat bahkan hingga 2 kali lipat daripada proses hiring sebelumnya karena pertama talentnya itu banyak dan juga sesuai dengan kualifikasi yang kami miliki. Untuk urusan administratif jauh lebih mudah menggunakan Kita Lulus. CV yang belum sesuai dengan standar kami nih, itu akan distandarisasi oleh Kita Lulus dan juga dipahami mudah oleh si rekrutmen. Kita Lulus, partner terbaik untuk rekrut talenta hebat. Oke, ya itu, salah satu testimoni dari klien kita dan ada juga, dari, PT Mahawirya Makmur Sentosa mungkin, Bapak Ibu pernah dengar, The Besto atau Barapi juga, mengatakan 80% dari, karyawannya itu, didapat dari Kita Lulus dari level, staf maupun manajerial. Begitu juga dari PT, Prima Food ya, itu, yang mengatakan salah satu fitur Kita Lulus tentang promosi lowongan itu sangat membantu dia, mendapat, pelamar yang membludak gitu setelah menggunakan fitur tersebut gitu dan masih banyak banget, karyawan yang masuk dari Kita Lulus dan, sampai sekarang itu bertahan di, PT Prima Food. Nah, mungkin selain itu juga kami, bisa membantu ya, Bapak Ibu sekalian untuk, merekrut kandidat-kandidat yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Bagaimana sih kami bisa, membantu Bapak Ibu dengan Kita Lulus? Jadi selain, menjangkau beberapa kota di Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar saja Bapak Ibu, tapi, kami juga cukup, percaya diri kalau kami banyak, menjangkau di secondary city gitu. Selain itu juga, secara produk itu kita punya filter, yang lengkap, nggak hanya bisa filter secara pendidikan atau pengalaman, Bapak Ibu juga bisa, filter secara, jenis pekerjaan, jenis kelamin, universitas, atau bahkan spesifik belajar di universitas itu belajar fakultas apa, seperti itu. Nah, selain itu juga, kami punya teknologi AI. Jadi AI ini, kita manfaatkan yang pertama untuk membantu Bapak Ibu untuk menilai pelamar yang masuk. Karena ya kebayang sih, kita
lihat kayak Bapak Ibu harus, menyortir 1.000 pelamar gitu. Nah, di sini, dengan teknologi kami bantu nilai sesuai dengan, rekrutmen yang Ibu, Bapak, butuhkan gitu. Nah, yang kedua, teknologi AI ini juga, membantu kami untuk merekomendasikan kandidat tambahan. Jadi maksudnya ketika ada pelamar yang kita rasa cocok nih, mencari pekerjaan di kita lulus tapi belum melamar ke loker Bapak Ibu, nah kita bakal, eee, suguhkan istilahnya, data poin pelamar tersebut, data poin talenta tersebut sehingga Bapak Ibu bisa, menghubungi kandidat tersebut gitu. Nah, selain itu juga kita ada fitur eksklusif, yang mungkin berbeda gitu. Jadi yang pertama kita ada background check. Di sini kita ada service untuk membantu Bapak Ibu untuk mengecek ijazahnya apakah valid atau mungkin catatan kreditnya seperti apa dan catatan kriminalnya itu bagaimana. Selain itu juga, kita punya sosial media booster yang kita namakan sosial media booster. Jadi kita, bekerja sama dengan akun-akun, sosial media, di seluruh Indonesia di, 32 provinsi untuk menjangkau, ya masyarakat talenta-talenta di kota-kota kabupaten tersebut gitu. Jadi bisa lebih mengenal, loker-loker dari Bapak Ibu sendiri gitu. Dan ini, salah satu juga, klien kami yang lainnya yaitu Donat Bahagia, di mana dia